Selamat pagi Bu Evelyn, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Wah, selamat pagi Pak Simatupang. Kabar baik dan luar biasa Pak, sehat? Oh ya, baguslah. Kemarin kalau nggak salah ada Ibu mau bilang sesuatu sama aku. Apa itu Bu? Iya Pak, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Bapak. Jadi ini mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Pak. Oh gitu Bu. Baiklah Bu, terima kasih Bu sudah mau berbagi cerita Iya tentang Pak. permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Evelyn. Tapi Mhm. apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahannya rupanya Bu? Iya Pak, sebelumnya sekali lagi terima kasih ya Pak ya buat waktunya. Jadi saya meminta Bapak sebagai rekan sejawat untuk membantu dan mengatasi permasalahan saya Pak. Oh begitu Bu. Jadi baiklah Bu, ya semoga saja bisa ya Bu. Ya mungkin dengan berdiskusi bisa membantu dan mungkin bisa nanti Ibu sendiri bisa menemukan solusi yang terbaik. Nah sekarang ya coba Ibu ceritakan kepada saya dulu Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan dalam permasalahan yang dihadapi rupanya? Ya, yang saya rasakan selama ini sebenarnya sedikit ada rasa kecewa sih di hati saya, Pak. Kecewa. Kecewa kenapa Bu? Ya, Pak. Kan begini, Pak, kemarin saya kan melakukan asesmen formatif. Jadi setelah saya koreksi hasil asesmen itu kan, Pak, saya menemukan Mhm. banyak siswa yang nilainya sangat-sangat rendah. Kenapa seperti itu ya, Pak? Apa saya yang salah mengajari atau saya yang kurang paham cara mengajar yang benar? Saya jadi kepikiran seperti itu, Pak. Begitu. Iya, Pak. Rupanya itu yang membuat Ibu kecewa. Tapi kalau Iya. boleh tahu, coba Ibu ceritakan bagaimana proses, pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas kan, Pak, saya menerapkan pembelajaran kooperatif. Jadi siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan Mmm. presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok lain. Tapi kan, Pak, Mmm, saat saya berikan tes formatif, masih sangat banyak siswa mhm. yang memperoleh nilai sangat rendah, Pak. Oh. Jadi, berkaitan dengan masalah tersebut, ya apa yang Ibu lakukan mengatasinya, Bu? Kan setelah asesmen biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami. Lalu saya Mmm. jelaskan kembali, Pak. Oh, jadi terus, setelah Ibu melakukan hal tersebut, bagaimana respon anak-anak kita, tentang, dari solusi yang Ibu berikan atau hambatan-hambatan yang lain masih ada Ibu temukan? Ya, memang Pak, beberapa siswa sudah mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Mhm. Namun masih banyak juga siswa yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan lainnya gitu, Pak. Oh, berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangan dan mempelajari ulang materi ya, Bu, namun, Iya, iya tuh, Pak. kendala dalam menghubungkan konsep materi mungkin. Jadi, kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit ya menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan lainnya kira-kira? Kalau menurut saya kan, Pak, kemungkinan karena siswa itu pada dasarnya memang masih kurang memahami konsep dasar. Mhm. Jadi yang kedua itu juga gaya belajar murid tersebut gitu, Pak. Oh, iya ya. Iya, Pak. Lalu, eee, kalau begitu yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya atau dipengaruhi oleh gaya belajar ya, Bu? Ya, selama ini kan, Pak, saya melihat dari hasil jawaban yang Mhm. saya analisis, jadi sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep jadi kurang tepat, Mmm. seperti itu dia, Pak. Mmm. Lalu, bagaimana dengan apa, Bu, faktor gaya belajar mereka? Kalau saya lihat, Pak,
kecenderungan siswa-siswi yang nilainya rendah itu kan lebih Mhm. suka menggambar diagram. Ya kayak bagian yang mirip mind mapping gitu sih, Pak. Oh, baiklah Bu. Jadi saya juga jadi tertarik nih atas penjelasan Ibu mengenai konsep-konsep dasar dan kecenderungan murid-murid kita yang suka menggambar. Jadi, Iya. jadi solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa kita mengatasi masalah yang mereka hadapi itu? Jadi gini, Pak, Mhm, karena siswa saya kan sepertinya masih kurang menguasai konsep-konsep dasar, maka mhm. saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya gitu, Pak. Mmm, begitu ya, Bu, ya benar, Bu, saya juga sepakat seperti itu, Bu, karena dengan scaffolding dan tutor sebaya, ya akan membantu siswa-siswa kita meningkatkan pemahamannya, terutama mengenai konsep-konsep dasar, dan mereka pasti lebih bisa menghubungkan konsep yang satu dengan yang lain. Iya, maksud saya juga begitu, Pak. Iya, Bu, ya. Jadi, apakah Ibu punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid kita terutama dalam memahami materinya? Ya, dalam hal ini saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media yang mirip-mirip mind mapping, supaya siswa dapat Mhm. memahami lebih mudah keterkaitan antara materi atau konsep yang satu dengan lainnya, begitu, Pak. Nah, itu maksud saya, Bu. Jadi, Ibu juga ya sangat perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid kita. Dengan demikian ia membantu mereka memahami konsep materi dengan mudah, Bu. Iya sih, Pak, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran saya nanti, Pak. Mhm. Mantaplah, Bu. Tapi, kira-kira kapanlah Ibu nanti menindaklanjutinya, Bu? Ya, rencana saya kan, Pak, saya akan coba nanti menerapkannya ya untuk pertemuan berikutnya lah, Pak. Terus, nanti yang Ibu persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat apalah, Bu? Ya, pastinya saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat Mhm, mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid. Jadi mhm, dalam hal ini terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping gitu, Pak. mhm. Terus untuk menjalankan komitmen itu, siapalah nanti yang Ibu libatkan, pihak-pihak yang terkait nanti di dalamnya, Bu? Dalam hal ini, Pak, nanti saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan yang baik untuk menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Jadi kita akan gunakan teknik, metode tutor sebaya gitu, Pak. Oh, baiklah, Bu Evelyn. Ya, saya sangat senang mendengar komitmen yang Ibu sampaikan. Ya, harapan saya ya semoga masalah ini bisa terselesaikan dan siswa-siswi Ibu dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapat nilai asesmen yang bagus ke depannya, Bu. Iya, Pak. Oke, Pak. Kalau begitu terima kasih atas saran dan masukannya, Pak, ya. Oh, sama-sama Bu Evelyn. Sukses untuk Ibu. Amin. Sukses juga lah untuk Bapak. Iya, sama-sama, Bu.